Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu al-waliyya al-murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعد. قال الله جل جلاله في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimakumullah. Begitu banyak Allah Subhanahu wa taala menunjukkan cinta dan sayangnya kepada kita. Salah satu cinta Allah Subhanahu kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah begitu cinta kepada kita sehingga Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kaki kita. Mungkin sebagian ikhwah ada yang sibuk dengan pekerjaannya, ada yang sibuk dengan perkantorannya, ada yang sibuk dengan perkuliahan dan sebagainya. Tapi karena cintanya Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kaki kita untuk melangkah menuju majelis yang begitu mulia ini. Salam dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memegang teguh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba mengkaji beberapa pemahaman, beberapa kajian yang insyaallah akan kita persembahkan pada kesempatan ini. Mungkin tema daripada kajian ini telah banyak kita dengar dari para ustadz kita, telah banyak para mubalik yang melontarkannya, telah banyak para masyayikh, para tua-tuan guru yang menggulirkan tema ini. Tapi insyaallah Subhanahu wa taala, walaupun kita banyak mendengarnya, namun mungkin kita belum tahu dan belum begitu paham apa sebenarnya yang dimaksud dengan amal soleh. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak jarang dari kaum muslimin yang menganggap sebuah perbuatan sebagai amal soleh, menganggap sebuah amal sebagai amal yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepadanya. Padahal jika kita tinjau, jika kita melihat kepada sumber dan dasar-dasar hukum Islam, amal tersebut sama sekali tidak ada dasar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik kaum muslimin rahimakumullah, mari kita membahas apa itu amal soleh pada kesempatan ini. Apa pengertian dan bagaimana syarat-syarat diterimanya amal soleh tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, amal soleh adalah kullu syai'in yuhibbuhu Allah wa yardahu min aqwalin wa af'alin, atau aqwalun wa af'alun yuhibbuha Allah wa yardaha. Seluruh amal soleh adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah Subhanahu wa taala ridhai. Atau kebalikannya, segala perbuatan atau perkataan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, baik itu perbuatan maupun perkataan, itulah amal soleh. Namun pertanyaannya, Ustaz, bagaimana cara kita mengetahui bahwasannya hal tersebut adalah amal soleh? Tentu kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika Allah Subhanahu wa taala
terangkan kepada kita dalam Qur'annya bahwasannya amal tersebut merupakan amal soleh, maka kita kerjakan amal soleh tersebut. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala mengklaim bahwasannya perbuatan tersebut sebagai amal soleh ataupun amal yang buruk, maka kita yakini dan kita jauhi diri kita daripada amal tersebut sebagai amal yang tidak baik. Kaum muslimin rahimakumullah, contoh daripada amal soleh adalah simpelnya berpuasa. Kenapa puasa dikatakan amal soleh? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Jadi ada perintah. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sebuah perbuatan, maka yakini perbuatan tersebut adalah perbuatan baik, amal soleh. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari sebuah perbuatan, maka perbuatan tersebut dinamakan amal soleh, amal buruk, amal sayyi'ah. Contoh, perbuatan zina. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabuz zina innahu kana sa'a sabila. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dirimu daripada perbuatan zina. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat buruk. Kaum muslimin rahimakumullah, jika diri kita semua telah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta dengan amal soleh, mari kita kuatkan langkah kita menujunya. Kita kuatkan hati kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh tersebut. Mari kita menuju amal soleh untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada lain penyebab kita masuk surga adalah amal soleh. Pengen masuk surga, lakukan amal soleh. Sebaliknya, ketika kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala begitu benci, murka dan marah dengan amal buruk, amal sayyi'ah, maka jauhkan diri kita daripada amal tersebut. Jauhkan diri kita dari amal tersebut sejauh mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala begitu benci dengan amal-amal buruk seperti itu. Karena kenapa? Tiket untuk membeli neraka dalam amal soleh. Anda ingin masuk neraka, silakan kerjakan kemaksiatan. Anda ingin terhindar dari neraka, maka silakan kerjakan kebaikan dan tinggalkan keburukan. Tinggal Anda pilih. Pilihan ada di tangan Anda. Mau senang, mau susah. Ketika Anda ingin surga, kerjakan amal soleh, tinggalkan amal buruk. Namun ketika Anda ingin senang, kerjakan amal soleh dan tinggalkan amal buruk. Sebaliknya, ketika Anda ingin susah, kerjakan amal buruk dan tinggalkan amal soleh. Pilihan ada di tangan Anda. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah amal soleh dan beberapa daripada contohnya. Kemudian kita beranjak, bagaimana syarat-syarat diterimanya amal soleh? Oh, timbul pertanyaan, Ustaz, ini kan bukan daftar main bola yang punya syarat dan sebagainya. Ini kan bukan daftar masuk kuliah, daftar SMA, SMP dan sebagainya, harus punya syarat. Kaum muslimin rahimakumullah, kiranya masuk sekolah, kuliah pun mempunyai syarat, apa pula dengan masuk surga? Tentu punya syarat yang lebih besar lagi. Muslimin rahimakumullah, berkata qadiyat guru besar daripada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata, syartani liqabulil a'mal salih. Jadi ada dua syarat baru Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita. Dua syarat untuk diterimanya amal soleh. Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal soleh kita ketika kita memenuhi dua syarat tersebut. Apa dia? Yang pertama, ikhlasun niyyah. Niat yang ikhlas kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang kedua, mutaba'atu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu mengikuti contoh dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti jalan Rasulullah.
Jangan berjalan dengan jalan tidak pernah Rasulullah SAW tapak di atasnya. Yang pertama, ikhlas. Apa dalilnya? An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Segala bentuk amal, segala bentuk perbuatan itu dikaitkan dengan niat, tergantung daripada niatnya. Dan ketika kita meniatkan amal soleh untuk selain Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala terima amal soleh kita, ketika kita meniatkan amal soleh untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima amal soleh kita. Muslimin rahimakumullah, sebagai contoh, kita sholat, namun sholatnya kita bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ikhlas karena Allah Jalla Jalla. Mungkin kita sholat, maaf perhatian rahimakumullah, seringkali kita temui diri kita dalam keadaan seperti itu. Kita sholat mungkin karena ingin dipuji, atau mungkin karena takut kepada atasan kita, takut kepada dosa kita, takut kepada para mudabir bagi para santri, tidak takut kepada Allah. Maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan balas amal tersebut, sedangkan amal tersebut tidak dikerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya, ketika kita meniatkan amal soleh untuk Allah Subhanahu wa taala karena kita takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengganjar, tidak akan memberikan ganjaran kepada amal kita, melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Kemudian mutabah, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula mengikuti contoh Rasulullah? Bagaimana kita tahu? Tentunya dengan mengerjakan sunnah, tentu dengan mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita yang ingin membuat syariat baru? Siapa kita yang ingin mengadang-adakan masalah agama yang tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adakan dan para sahabatnya? Sebagai contoh, kita sholat subuh, perhatikan. Ketika kita sholat subuh, mutabah, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, sholat subuh kita lakukan 2 rakaat. Rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, bacaannya pun sempurna, wudunya sempurna, mutabah seperti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah amal yang Allah Subhanahu wa taala akan terima. Akan tetapi datang suatu kelompok salat subuh 3 rakaat, tidak wudu, sujud kurang sempurna, rukuk kurang sempurna, bacaan Al-Quran terbata-bata, dan bacaan sholat pun diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bagaimana pula ini? Wahyu mana yang turun kepadamu? Dan Jibril mana yang datang kepadamu? Siapa yang beritahukan hal seperti itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia salatnya. Tidak pula salat dengan 3 rakaat salat subuh. Maka amal seperti ini tidak akan Allah Subhanahu wa taala terima. Kenapa? Karena menyelisih, berbeda dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus jalan. Ikhlas oke, mutabah oke. Timbul pertanyaan, Ustaz, gimana kalau ada orang yang udah sholatnya ikhlas karena Allah Jalla Jalla, namun tidak mutabah, puasanya bukan pada bulan Ramadan, tapi pada bulan Syawal? Bagaimana mungkin, Ustaz? Bagaimana pandangan Ustaz? Sudah ikhlas karena Allah, tapi tidak mutabah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti contoh Rasulullah, apakah diterima? Tidak. Kenapa? Walaupun dia sudah ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak seperti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tertolak. Mana dalilnya, Ustaz? Ini dalilnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada dasarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, mardud, tertolak. Apa tertolak? Tidak diterima. Kenapa enggak diterima? Karena tertolak. Seperti itulah kaum muslimin, simpel seperti itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi hidup simpel sajalah. Kerjakan apa yang mudah bagi kita.
Jangan pernah menyulitkan diri kita. Kerjakan sunnah Rasulullah. Wah, yang sunnah saja tidak cukup kita kerjakan, tak habis. Buru-buru mendatangkan sunnah baru. Siapa Anda? Muslim rahimakumullah. Sebaliknya, Ustaz, gimana kalau ada orang yang amalnya sudah mutaba'ah, mengikuti contoh Rasulullah, namun dia tidak ikhlas? Tentu ditolak. Tidak ikhlas. Kenapa? Karena untuk siapa amal itu? Jika amal tersebut tidak untuk Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari. Namun ketika amal tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah bagi. Kaum muslimin rahimakumullah. Saya yakin mungkin kita semua pernah melakukan kesalahan. Pernah melakukan amal saleh, al-buruk, dan pernah menyepelekan amal saleh. Saya katakan orang yang terbaik para hadirin rahimakumullah bukan orang yang tidak pernah menyentuh amal buruk dan orang yang pernah terjerumus kepada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Namun orang yang saleh, orang yang baik, orang yang terbaik adalah orang yang mengadakan amal buruk namun dia berhenti karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dia berhenti ketika Allah Subhanahu wa taala tegur dia. Dia berhenti karena dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang yang baik. Mari kita nekat menjadi orang yang baik, para hadirin rahimakumullah. Kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullu bani adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Kullu, kata Rasulullah, setiap seluruh bani adam khata'. Seluruh Adam adalah bersalah, kata Rasulullah. Pernah melakukan kesalahan. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan, kata Rasulullah, siapa? Tawwabun. Orang-orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah konteks Rasulullah dalam mengungkapkan kata-kata. Perhatikanlah bagaimana cara Rasulullah memainkan kata-kata. Bagaimana indah uslub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menggunakan kata-kata. Dan dalam bahasa Arab, kullu bani adam khata'. Khata' para hadirin adalah orang yang sering melakukan kesalahan. Apa dasarnya? Akhta yakhtiu, salah, atau khata yakhtu, salah. Apa orang yang berbuat salah? Khatiun. Ya mungkin orang yang berbuat salah tersebut adalah orang yang melakukan kesalahan kali dua kali. Itu dinamakan khati. Tapi kalau khata ada orang yang tidaklah dia hidup kecuali ada kesalahan di dalam dirinya. Tidaklah dia berada pada suatu tempat melainkan dia melakukan kesalahan. Tidak berlalu suatu malam melainkan dia lalu dengan kemaksiatan. Itulah khata. Orang yang sering melakukan kesalahan. Khata. Apa kata Rasulullah selanjutnya? Wa khairu khata'in. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah, yang sering berbuat salah. So, bagaimana pula? Ada orang yang sering melakukan kesalahan itu dinamakan sebaik-baiknya manusia. Siapa dia? Tawwabun. Karena orang-orang yang sering tabah, yang sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawwabun. Tawwabun berarti orang-orang. Tapi kalau tawwab itu satu orang yang bertobat. Tapi kalau taibun itu orang yang jarang bertobat. Mungkin dia bertobat sekali, dua kali setahun, atau sekali seminggu, dua kali seminggu. Itu orang yang taib, jarang bertobat. Namun ketika orang tawab, itu adalah orang yang ketika melakukan kesalahan dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang tawab. Itulah indahnya bahasa Arab, kaum muslimin rahimakumullah. Apa bahasa Arabnya makan? Akala yakulu. Orang yang makan akilun. Tapi orang sering makan, orang yang melak apa? Akal. Sama, akal, khata, tawab, sama. Ini simbolan. Contoh, apa bahasa Arabnya terbang? Toro yatiru. Orang yang terbang, toirun. Mungkin orang yang toirun ini adalah orang yang mungkin terbang sekali dua kali sehari, sekali dua kali sepekan. Tapi kalau toyar itu adalah orang yang sering terbang. Makanya pilot dinamakan toyar. Kenapa? Karena dia sering terbang. Tiap hari terbang, toyar namanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan ini sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah jika kita tidak masuk surga, maka neraka tempat kita. Namun ketika kita tidak masuk neraka, maka surga tempat kita. Tidak ada di tengah-tengahnya, kaum muslimin rahimakumullah. Perhatikanlah bagaimana panasnya api neraka. Ketika kulit terbakar, kemudian kulit kita hangus, diulang lagi dengan kulit yang lain, diberikan kulit yang lain, dibakar hangus, dibarukan lagi, dibakar lagi, dibarukan lagi, dibakar lagi. Tidak akan ada habis-habisnya. Mungkin
sepahit-pahitnya orang, seburuk-buruknya orang, dan sesusah-susahnya orang di dunia, mungkin dia masih bisa tersenyum. Namun ketika seburuk-buruknya orang di neraka tidak akan pernah tersenyum. Mungkin sesakit-sakitnya orang di dunia mungkin hanya seminggu 2 minggu. Sakit-sakitnya orang yang di neraka tidak pernah sembuh dari sakitnya, tidak pernah tersenyum dari sakitnya. Kaum muslimin rahimakumullah, camkanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak dengar neraka Allah Subhanahu wa taala. Fattaqun nar, maka takut pada neraka Allah Subhanahu wa taala merah-nyala. Yang panasnya lebih 7 kali lipat dari panasnya di dunia. Setelah sentuh bagaimana panasnya di dunia, itu bersatu daripada 70 lipat neraka. Rahimakumullah. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala menulis amal kita sebagai amal yang saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita, memberikan kita hidayah, memberikan kita petunjuk untuk terus menerus berada di atas sunnah Rasulullah dan sunnah khulafair rasyidin. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ya'ish minkum sayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafair rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid." Barang siapa yang hidup panjang di antara kalian, sayara ikhtilafan katsira, maka akan menjumpai perbedaan yang sangat banyak di antara kaum muslimin. Apa kata Rasulullah? Fa'alaikum bisunnati, maka wajib kalian berada di sunnahku, sunnati khulafair rasyidin, dan sunnah khulafair rasyidin yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Jazakumullahu khairan katsiran ala ihtimalikum ala ihtimalikum bi hadhihi al-khitabah. Ashkurukum ala hudurikum. Assalamu alaikum warahmatullahi